Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pembelajaran kita hari ini adalah pembahasan soal PTS yang kemarin kalian kerjakan. Pendidikan Agama Islam dan Pekerti kelas 1 tahun 2021-2022. Nah, ini dia soalnya, nanti Pak bahas secara singkat ya. Mari langsung saja kita mulai. Nah, ini yang pertama adalah menjodohkan. Ini tentang huruf hijaiyah. Nomor 1, huruf Al-Quran. Nah, disebut huruf hijaiyah ya, atau huruf Arab. Nomor 2, cara menulis huruf Arab. Nah, dari kanan, maksudnya adalah dimulai dari sebelah kanan, kemudian ke kiri. Nah, bisa dibedakan dengan huruf Latin. Kalau huruf Latin dari kiri ke kanan, gitu ya. Nah, nomor 3, alif, ba, ta. Oh ya, jelas ini ya. Ini namanya alif, yang ini ba, yang ini ta, gitu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ini menyilang ya. 4 harokat fathah berada di, maksudnya di bagian mana dari huruf. Nah, di sini jawabannya adalah atas huruf. Nah, seperti ini. Nomor 5, tanda baca dhammah pada huruf hijaiyah dibaca U. Ini ya, U. Nah, yang ini fathah itu ya, seperti ini. Ini di atas huruf ini hurufnya ba. Nah, ini fathahnya ini. Nah, kalau yang nomor 5 ini, U itu yang seperti apa? Nah, U itu yang ini. Nah, namanya dhammah. Nah, ini ada ba, diberi tanda dhammah, bacanya menjadi bu. Nah, jawabannya U ini ya. Nomor 6, huruf-huruf hijaiyah berjumlah. Nah, ini. Di sini jawabannya A, B, C yang paling betul 28. Kalau 18 jelas salah. 32 apalagi. Nah, 28 ini harus ada alasannya. Kalian harus tahu mengapa kok 28. Dari alif sampai ya. Nah, 28 ini alif dan hamzah itu dianggap satu huruf, maka jumlahnya menjadi 28. Kalau kemarin Pak Hasan menjelaskan 29 jumlahnya. Mengapa? Karena menurut Pak Hasan alif dan hamzah itu huruf yang berbeda. Gitu ya. Nah, di sini jawaban yang paling betul 28. Ada yang mungkin menjawabnya 30 atau 29 ya. Yang penting harus mengetahui alasannya atau sebabnya apa, gitu ya. 7, kutibah. Yang mana ini? Ini B ya. Kutibah. 3, nah ini mengisi titik-titik ya. Huruf ba jika bisa dibaca bi berarti memiliki harokat kasroh. Nomor 9, urutan nomor 7 dan 8 dalam huruf hijaiyah adalah kho dan dal. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Nomor 8-nya dal. Ya. 10, huruf sin berharokat dhammah dan mim berharokat fathah, maka dibaca su dan ma. Ya, seperti ini. Ini su, sin ya, berharokat dhammah, ini dhammahnya. Kemudian mim berharokat fathah, ini fathahnya. Su, ma. Kemudian ini tentang surat Al-Fatihah. Diturunkannya surat Al-Fatihah. Maksudnya di mana gitu ya. Nah, surat Al-Fatihah ini turun di kota Mekah. Pada waktu Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Mekah. Masih tinggal di Mekah. 12, surah pertama dalam Al-Quran. Ini ya, Al-Fatihah.
Nah, maksudnya urutan dalam Al-Quran itu kan sudah ada ya. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah gitu ya, dan seterusnya. 13 surah Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat. Ya, ketika kita sholat itu ya, saat berdiri Allahu Akbar, kemudian baca surah doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Nah, Fatihah ini wajib, artinya harus dibaca saat sholat, saat berdiri itu. Baik, nah ini menyilang lagi ya. 14 Al-Fatihah memiliki arti pembuka. Ya, pembuka dalam kitab Al-Quran ya, yang membuka itu adalah Al-Fatihah. Nah, surah pembukaan. 15 surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat ya. Nah, ini harus kalian ketahui. Kemudian nomor 16, ketika sholat wajib membaca, nah ini seperti tadi, membaca surah Al-Fatihah. 17, surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya induk dari kitab Al-Quran. 18. Ayat pertama surah Al-Fatihah berbunyi, nah pasang tulis di sini ya, karena di sini nggak cukup. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini M-nya 1 saja harusnya. 19. Lanjutkan potongan ayat berikut. Iyyaka na'budu. Jawabannya wa iyyaka nasta'in. Nah, nanti tulisannya kalau Y-nya cuma 1 ya nggak apa-apa gitu ya. Bapak ini latihan menulis ya. 20. Bacaan Alhamdulillah terdapat pada ayat nah, maksudnya dalam surat Fatihah ya. Ayat ke-2. Yang pertama Bismillah, yang kedua Alhamdulillah. Berikutnya tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Al-Asma'ul Husna. 21. Maha Penyayang, nah, Ar-Rahim. Nah, bedanya apa dengan Ar-Rahman? Nah, nomor 22 ini Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. 23. Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gampang ini ya. 24. Kepada keluarga kita harus menyayangi, tidak boleh menjauhi ya, tidak boleh juga memusuhi. 25. Cara kita menyayangi tumbuhan yaitu menyirami ya. Tidak boleh merusak ya, tidak boleh membiarkan kita misalnya punya tanaman di halaman ya, harus kita rawat. Caranya salah satunya dengan menyirami. Oke, nomor 26, terhadap semua ciptaan Allah kita harus bersyukur. Maksudnya apa tuh? Ciptaan Allah itu sudah diciptakan oleh Allah untuk kita gitu ya. Maka kita harus bersyukur, tidak boleh sedih ya, tidak boleh membenci. 27, kita harus beriman kepada Allah. Iman artinya percaya. Beriman pada Allah berarti kita harus percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan seterusnya. Itu ya, artinya beriman kepada Allah. Ini yang terakhir, 28. Ar-Rahim mempunyai arti Maha Penyayang. Kalau Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Bedanya apa tuh Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih penyayang? Ar-Rahman itu Allah mengasihi semua makhluknya saat di dunia. Ar-Rahim Allah menyayangi makhluknya nanti di akhirat. Yang disayang Allah hanya orang-orang yang baik. Yang jahat masuk neraka, tidak disayang Allah gitu ya. Itu bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. 29. Matahari dan bulan diciptakan oleh Allah ya, sudah jelas ini. 30. Bersolawat merupakan tanda cinta kepada, solawat itu membaca solawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ya mungkin ada lagunya.
sholawatan lah ya. Itu merupakan tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Itu ya anak-anak, singkat saja dari Pasan, semoga membantu. Pasan akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.